Halo Sobat Biologi, kembali lagi di Pod Bambi. Podcastnya BEM Biologi UGM, edisi Bincang-Bincang Pergerakan episode ketiga. Kembali lagi dengan aku Rima. Dan aku Raja. Kami akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah Raja, seperti pada podcast-podcast sebelumnya, kita kali ini juga akan kedatangan narasumber yang keren banget nih. Wah, dari mana tuh Rima? Jadi kalau teman-teman mengikuti, beberapa waktu yang lalu, baik di UGM maupun di luar UGM sempat ada yang viral. Karena mahasiswa hukum UGM ada yang mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Nah, kalau gitu langsung kita sambut saja Mas Alshifa. Halo Mas, apa kabar? Halo teman-teman BEM Biologi, alhamdulillah baik. Baik, nah teman-teman, walaupun pada saat ini podcast dilakukan secara daring, tapi tentunya tidak akan mengurangi kesempatan dan juga semangat kita untuk melakukan podcast kali ini ya Raja. Nah, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Alshifa yang sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini, walaupun di sela-sela KKN-nya, begitu Raja. Bener banget. Nah, mungkin tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kita bisa langsung untuk mulai bertanya-tanya tentang pengalaman Mas Alshifa dan juga rekan-rekan pada saat mengajukan permohonan judicial review. Oke. Baik, boleh Raja atau aku dulu nih? Mungkin dari Mbak Rima dulu nih kayaknya. Oke, jadi Mas Alshifa sebagai mahasiswa hukum nih, mungkin sobat biologi yang di sini yang menonton ini, mendengarkan ini, belum semuanya tahu tentang Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Sebenarnya apa sih kok ramai diperbincangkan? Mungkin Mas Al bisa untuk menjelaskan sedikit sebagai perspektifnya ya, sebagai mahasiswa hukum, seperti itu. Oke, mungkin terkait Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang SSBUPT, itu adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah peraturan turunan dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mana di Permendikbud 2 2024 ini itu mengatur yang tadi seperti judulnya SSBUPT yang mana itu nanti akan jadi dasar untuk menentukan biaya kuliah mulai dari UKT, terus juga adanya iuran pengembangan institusi atau IP yang dikenal di Permendikbudristek ini atau yang mungkin yang sebelumnya itu kita tahunya itu uang pangkal gitu ya. Nah, kenapa? Karena jadi pertama dari Permendikbudristeknya sendiri itu tiba-tiba ada dan tiba-tiba mengubah semua ketentuan UKT yang ada gitu, baik PTNBH ataupun PTNBLU, yang mana dari Permendikbudristek ini itu langsung menyebabkan adanya kenaikan. Nah, dari situlah mulai muncul polemik-polemik di masyarakat, baik di mahasiswa ataupun ya di masyarakat secara umum gitu, karena ternyata efek dari Permendikbudristek ini menyebabkan kenaikan biaya kuliah, baik dari uang kuliah tunggal ataupun dari uang pangkal atau IP yang kita kenal sekarang. Kayak gitu. Jadi itulah yang terjadi karena Permendikbudristek ini, dan itu yang akhirnya aku dan teman-teman mungkin kita bahas nanti bareng. Akhirnya aku dan teman-temanku ngelakuin judicial review terkait Permendikbudristek itu karena kita mau berusaha biar nggak ada lagi kenaikan biaya kuliah seperti ini. Gitu mungkin, Rima. Nah, oke Mas. Tapi kan seperti yang kita tahu ya Mas, setelah pasca dari terjadinya banyak penolakan, itu adanya surat edaran dari Dirjen Diktiristek terkait pembatalan kenaikan UKT. Nah, kira-kira pendapat Mas Alshifa sendiri dan juga teman-teman yang lain itu gimana Mas? Oke, terkait adanya essay pembatalan, itu kan sebenarnya prosesnya cukup panjang juga ya, setelah banyak ada penolakan-penolakan dulu, khususnya dari teman-teman mahasiswa, bahkan di UGM sendiri kemarin teman-teman aliansi mahasiswa juga sampai bikin camping segala macam di Balairung gitu kan. Itu baru akhirnya muncul surat edaran terkait pembatalan kenaikan UKT kenaikan biaya kuliah maksudku di tahun ini gitu. Nah, cuma kalau kita lihat lebih lanjut, itu kan surat edarannya artinya hanya berlaku buat di tahun akademik ini aja, buat mahasiswa baru 2024. Dan Permendikbudristek 2 2024 ini masih ada. Artinya nantinya bisa jadi akan terjadi kenaikan biaya kuliah lagi.
entah di tahun depan ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Bahkan kalau misal teman-teman nanti search di Google gitu ya, itu ada pendapatnya Pak Presiden kita, Pak Jokowi, yang bahkan menyatakan ya mungkin aja akan ada kenaikan biaya kuliah di tahun yang akan datang gitu. Nah itu artinya kan hal ini tuh SE pembatalan itu baik, tapi itu hanya meredam sementara sifatnya. Itu nggak menghilangkan akar permasalahan penyebab dari kenaikan biaya kuliah gitu. Kalau dari aku dan teman-teman kayak gitu, bahkan sebelum melakukan judicial review atas SE ini, aku udah sempat bikin tulisan kecil juga di Kompas terkait apakah betul kan UKT itu batal atau enggak. Dan ternyata ya itu tadi, karena SE pembatalan itu hanya berlaku di tahun ini, artinya akan selalu ada kemungkinan untuk biaya kuliah ini itu naik lagi di tahun depan gitu. Itu dari aku. Nah, mungkin itu juga menjadi alasan mendasar gitu ya Raja. Nah, tapi Mas Alshifa, sebenarnya kami juga kepo banget nih, kayak sebenarnya ada nggak sih peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang di sekitar kita yang mendorong bahwa UKT ini jangan sampai naik gitu. Sampai akhirnya ketika ada disahkannya Permendikbudristek nomor 2 ini, akhirnya Mas Alshifa dan juga teman-teman mengajukan permohonan judicial review itu sendiri. Oke, kalau terkait UKT dan sebagainya, sebagainya, kita bisa lihat luar juga yang teluin kayak ini gimana buat kuliah segala macam gitu kan. Terus apalagi kalau dari aku pribadi, karena aku tahun kemarin juga masih di Atkes Mabem Camp UGM, di situ aku juga nanganin kan kondisinya teman-teman mahasiswa di UGM itu kayak gimana. Nah, faktor-faktor itu yang jadi salah satu penggerak buat aku dan teman-teman buat langkah ke judicial review. Terus apalagi di tahun ini itu kan benar-benar ramai, nggak cuma di UGM tapi di hampir di semua universitas itu terjadi gitu loh. Karena kebetulan aku dan teman-teman juga pengurus di HMI Hukum, kita coba tanya juga ke teman-teman yang ada di universitas lain, ya kondisinya seperti apa gitu loh. Ternyata kenaikan ini tuh terjadinya serupa juga. Ternyata kenaikan biaya kuliah itu nggak cuma ada di UGM, tapi benar-benar menyeluruh dan cukup drastis gitu loh buat kenaikannya. Nah dari situ kita lihat gerakan-gerakan mahasiswa sebenarnya udah banyak, penolakan dari masyarakat udah banyak, tapi ternyata kalau kita lihat juga belum ada hasil yang yang kita inginkan gitu kan. Nah kita coba, aku dan teman-temanku coba lihat kira-kira langkah apa sih yang belum dilakukan dan sekiranya bisa kita coba untuk lakuin gitu. Nah makanya di situ kita coba diskusi bareng segala macam dan kita nemuin ada nih langkah judicial review yang mana kita juga anak hukum, jadi kita rasa kita bisa coba langkah ini juga buat bantu gerakan masyarakat dan juga pastinya nanti dampaknya kan tentu buat kita semua kan. Ya minimal kalau misalnya sedih ya seenggaknya aku bisa mastiin kayak keluargaku, aku juga dari keluarga menengah, teman-temanku juga keluarga menengah yang di judicial review itu, tim judicial review. Seenggaknya kita bisa mastiin kayak adik-adik kita, saudara-saudara kita itu bisa kuliah gitu loh, dan itu efeknya juga pasti ke masyarakat luas juga gitu. Oke Mas, berarti emang Permendikbudristek ini emang benar-benar membawa, maksudnya banyak kalangan yang terkena akan impact-nya ya. Nah kira-kira nih dalam proses pengajuan judicial review-nya, kira-kira apa aja sih Mas? Mungkin boleh diceritakan cerita di balik layar bagaimana proses teman-teman dari HMI Hukum UGM dalam mengajukan judicial review-nya. Mungkin sebagai orang awam kayak kita ini aja, kita kan nggak tahu apa aja sih dokumen-dokumen ataupun perihal-perihal yang harus dipersiapkan seperti itu. Oke, mungkin aku cerita dikit dulu ya soal proses ke judicial review-nya gimana, kenapa kita nentuin untuk nge-JR Permendikbudristek 2024 ini. Sebenarnya kalau kita lihat isu UKT, isu biaya kuliah ini kan kayak isu tahunan ya. Mungkin teman-teman MOP biologi di sini, biologi ataupun advokasinya juga, aku rasa itu akan jadi isu turunan gitu kan. Tiap tahun pasti kalian diturunin kayak isu apa? Ya pasti ada isu biaya kuliah di dalamnya. Di beberapa isu pasti salah satunya ada isu biaya kuliah gitu loh. Nah di situ itu juga kejadian di aku waktu aku masih di Atkes Mabem Camp UGM gitu. Terus aku mikir kenapa isu biaya kuliah ini jadi isu turunan gitu loh, kenapa nggak pernah selesai. Nah terus aku diskusi juga sama teman-teman
aku mau yang pemohon sebagai pemohon ataupun HMI hukum keseluruhan, kita tuh cari pangkalnya, kita berusaha cari pangkalnya, apa sih yang menyebabin isu biaya kuliah ini hampir kayak jadi isu tahunan aja gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, itu permasalahannya sebenarnya ada di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Itu yang menjadi dasar soal Permendikbudristek ini gitu. Terus juga adanya, mungkin kalau teman-teman tahu kemarin juga sempat ramai soal student loan segala macam, itu ada di UU Dikti. Nah, awalnya sebenarnya kita mau GR langsung ke Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UU Dikti itu. Cuma setelah kita kaji segala macam, UU Dikti ini ternyata udah sempat di judicial review beberapa kali, sekitar 6 kali kalau nggak salah, dan itu gagal semua. Padahal itu udah ngundang ahlinya keren-keren banget, terus permohonannya juga bagus, sidang di MK-nya juga udah bagus gitu, tapi ternyata udah ditolak gitulah. Nah, terus kita di situ kan kita udah ngerasa, oh ini kayaknya kemungkinan kita kalau misalnya kita judicial review-nya ke MK lewat nge-judicial review Undang-Undang Dikti, kayaknya kemungkinan kita udah kecil banget nih gitu. Nah, terus kita berusaha nelaah lagi. Nah, ternyata di tahun ini salah satu penyebab yang bikin drastisnya juga karena munculnya Permendikbudristek 2024 gitu. Nah, dari situlah kita coba kaji nih. Aku sama Adam, Fitria Bill, itu teman-temanku yang sebagai pemohon juga. Kita diskusi bareng-bareng, kita telaah itu Permendikbudristeknya, kita cari sebenarnya ada nggak sih yang salah, atau mungkin Permendikbudristek ini tuh ada yang bertentangan nggak sih sama Undang-Undang Dikti sebagai undang-undang yang di atasnya. Itu kita ngelakuin riset itu cukup lama, bahkan kita jarang tidur karena buat persiapan judicial review itu, sampai akhirnya kita dapat beberapa hal terkait permasalahan di situ. Mungkin aku sebutin sekalian aja ya teman-teman. Yang pertama, kita menemukan bahwa di situ kan di Permendikbudristek itu dikasih lihat gimana cara menghitung SBUPT, biaya kuliah gitulah. Nah, setelah kita lihat ternyata cara menghitungnya SBUPT yang ada di Undang-Undang Dikti yang di atasnya sama yang ada di Permendikbudristek sebagai aturan yang di bawahnya UU Dikti itu berbeda gitu. Nah, jadi kalau yang di UU Dikti itu penetapan SBUPT itu bertahap. Jadi ada 3 tahapan, yang mana yang jelas tuh SBUPT itu harusnya buat nentuin dana APBN dulu. Nah, setelah dialokasikan untuk APBN baru digunakan untuk menghitung biaya kuliah ini. Nah, sedangkan kalau di Permendikbudristek 2024 itu nggak pakai tahapan itu, jadi digabung jadi satu. Nah, yang mana hal itu pasti bisa menyebabkan kita tuh membayar uang kuliahnya itu jadi lebih gitu loh, karena subsidi dari negara APBN itu nggak terhitung di situ. Nah, kita lihat ada satu permasalahan di situ soal perbedaan tahapan, sama yang kedua jadi nggak adanya alokasi APBN untuk biaya kuliah. Padahal harusnya kalau lihat di putusan MK sebelumnya soal UU Dikti, harusnya negara itu tetap jadi penopang utama buat pendidikan lewat APBN itu salah satunya. Dan Permendikbudristek soal SBUPT harusnya menjadi penjamin agar negara itu terlibat jadi penopang utama untuk biaya pendidikan tinggi. Nah, ternyata ini enggak. Itu 2 masalah yang pertama. Terus yang selanjutnya kita bandingkan jadi kalau di UU Dikti itu dijelasin bahwa dalam pendidikan tinggi itu harus ada asas keterjangkauan gitu. Jadi biaya kuliah itu juga harus terjangkau. Nah, kalau kita lihat sekarang biaya kuliah itu kan udah jelas nggak terjangkau gitu kan buat teman-teman. Bahkan kalau dibandingkan pakai UMR apa segala macam, uang kuliah di UGM dengan UMR di Jogja itu udah nggak setara gitu. Itu salah satu yang kita jadiin bukti juga. Terus juga adanya penentuan UKT maksimal itu bisa sama dengan BKT gitu-gitu. Itu kan dengan BKT aja yang nggak ada alokasi APBN-nya, artinya kan kita bayarnya full, itu gede banget. Terus juga soal IP, iuran pengembangan institusi, itu walaupun memang nggak dilarang, sebenarnya nggak ada peraturan yang melarang soal adanya IP, tapi kita lihat juga di situ ternyata ada IP itu bisa sampai 4 kali BKT. Nah,
kalau kita baca lebih lanjut peraturannya itu nggak pakai dasar gitu loh. Kenapa boleh 4 kali BKT gitu kan? Itu jelas nggak sesuai sama keterjangkauan pasti. Terus juga soal UKT tadi, balik ke yang UKT di Permendikbudristek 2024 yang sekarang ini itu udah nggak ada lagi unsur harus harus menyesuaikan kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan atau pihak lain yang membiayai. Jadi udah nggak ada keharusan di situ. Itu kan jelas bakal berdampak besar gitu kan. Dan ini juga jelas bertentangan sama UDIKT, karena di UDIKT itu udah diatur kalau penetapan biaya kuliah itu harus menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan atau pihak lain yang membiayai gitu. Jadi seharusnya itu merupakan sebuah kewajiban, dan sekarang tuh malah hilang gitu loh. Kalau misal Mendikbud Pak Nadiem gitu bilangnya itu ntar urusannya di teknis apa segala macam, tapi kalau misal di Permendikbud aja udah nggak dikasih keharusan, kan artinya ntar di teknisnya pun akan lebih banyak penyelewengan dan lain sebagainya gitu kan. Itu buat permasalahan-permasalahan yang kita temuin. Terus juga balik yang tadi teman-teman tanyain soal apa aja yang disiapin. Jadi untuk persiapan itu kita nyiapin berkas permohonannya. Jadi di permohonan itu tuh kita menyatakan bahwa Permendikbudristek 2024 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dikti. Nah, kita sebutin tuh di pasal mana aja kah atau ayat mana aja di Permendikbudristek Dikti 2024 yang bertentangan dengan pasal mana di Undang-Undang Dikti gitu. Nah, itu kita harus kasih argumen juga jelas, sama kita kasih bukti-bukti. Nah, buat permohonannya kemarin sebenarnya kalau cuma dari permohonannya aja kita tuh nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 30-40 halaman. Cuma dari buktinya itu yang bikin kita banyak banget. Jadi bukti itu kita nyantumin semua SK universitas. Jadi kita ngambil sekitar 10 universitas kalau nggak salah, sekitar 10-12 itu kita bandingin. Jadi SK yang sebelumnya sama SK yang pasca Permendikbudristek 2024 itu kita jadiin bukti untuk perbandingan. Terus kita masukin putusan MK sebelumnya, putusan MA juga, karena sebelumnya dulu di 2019 tuh sempat ada pengujian Permendikbudristek serupa, tapi yang sebelum Permendikbudristek ini itu kita masukin. Terus juga karena aku tahun kemarin ada di Adkes sama BMKM UGM, aku ada beberapa data-data soal beasiswa jaring pengaman, soal pengajuan keringanan segala macam. Itu juga aku jadiin bukti bahwa ternyata ya itu banyak banget mahasiswa yang merasa biaya kuliahnya itu nggak sesuai sama kemampuan ekonominya. Terus juga aku masukin, kalau teman-teman lihat kan sempat udah ada rame tuh di beberapa universitas mahasiswa baru yang mengundurkan diri karena tinggi biaya kuliah. Itu juga kita masukin. Jadi total halaman itu kita sekitar 700-an halaman. Itu dibuat rangkap 3. Jadi total kita sekitar 2.100. Jadi waktu kita ke Mahkamah Agung itu kita bawanya pakai kardus kertas yang 1 rim gitu loh. Nah, segitulah kira-kira gedenya. Kayak gitu. Oke, jadi memang kejanggalan-kejanggalan dari Permendikbud tersebut memang banyak ditemukan ya. Sebagaimana tadi juga disebutkan oleh Mas Alshifa bahwa kejadian-kejadian yang perlu kita kritisi itu nggak cuma di UGM aja, tapi di universitas-universitas lain juga banyak banget yang memang harus dikritisi, karena memang hal itu bersangkutan lagi dengan kemampuan mahasiswa, kemampuan orang tua untuk membiayai kuliah, di mana kuliah itu merupakan salah satu pendidikan yang selama ini banyak diagung-agungkan dalam tanda kutip untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu Raja. Benar banget, Rima. Nah, mungkin Mas Alshifa, kita juga bingung nih, kayak kita kan juga udah tahu mengenai alasannya, kemudian juga proses-prosesnya. Nah, kita pengen tahu juga bagaimana hasil yang Mas Alshifa dapatkan, baik dari respon publik, kemudian bagaimana kampus merespon, karena beberapa waktu yang lalu juga dari Sekretaris UGM itu juga sempat memberikan responnya untuk kejadian dan juga permohonan judicial review dari teman-teman Mas Alshifa dan juga teman-teman seperti itu. Oke, kalau untuk respon, alhamdulillah respon yang kita dapatkan positif dan banyak dukungan yang datang ke kita sebagai pemohon segala macam. Karena emang
jujur kalau dari kita, aku berempat, aku sama teman-temanku, aku Bill, Adam, dan Fitria, kita tuh ngelakuin ini tuh murni karena ya kita resah dan kita tuh kalaupun kita belum terdampak langsung, seenggaknya kita akan berpotensi untuk terdampak. Apalagi Permendikbudristek 2 2024 ini soal IP, misal, itu juga berlaku untuk magister, untuk doktor gitu. Dan mungkin aja ketika tahun depan aku ambil magister, aku juga akan kena gitu kan. Nah, jadi itu pure karena karena kita benar-benar mau cari cara biar isu biaya kuliah ini tuh nggak jadi tahunan yang terus naik apa segala macam. Makanya kita kan yang tadi aku bilang, kita coba cari cara gitu. Jadi yang jelas kita nggak ada rasa cuma pengen tampil apa segala macam, dan aku rasa masyarakat itu dan teman-teman juga banyak yang ngertiin itu. Jadi cukup banyak tanggapan positif dari teman-teman dekatku ataupun masyarakat luas gitu, karena ketika aku lihat di beberapa media yang meliput kami, ternyata responnya juga cukup positif. Komentar-komentar di internet juga ya sangat mendukung silahkan gitu. Dan juga karena lagi-lagi karena aku dan teman-teman juga pengurus HMI Hukum UGM, banyak juga HMI di komisariat cabang lain yang juga ikut mendukung kita dengan memberikan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Itu berupa dokumen yang nantinya bisa menambah pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menguji dan melakukan permohonan kami gitu. Bahkan kemarin BMKM UGM juga melakukan hal serupa. Jadi aku rasa itu cukup banyak dukungan-dukungan positif ya dari teman-teman baik mahasiswa ataupun masyarakat luas gitu. Itu sih, jadi aku juga bersyukur ternyata ya ini jadi keresahan kita bersama dan semuanya mau mendukung, dan termasuk ini dengan teman-teman BEM Biologi mau berkenan ngundang aku dan teman-teman. Ini juga merupakan, aku anggap ini bantuan dari teman-teman BEM Biologi buat tetap bantu ngawal isu ini, jadi isu ini nggak bakal tenggelam gitu. Kayak gitu sih untuk responnya. Alhamdulillah sejauh ini positif. Nah Mas Al, selain dukungan dari berbagai pihak, aku sempat melihat di sosial media milik Mas Al sendiri Raja, bahwa ada seseorang yang memberikan nama di kontak Mas Al Shifa, yaitu harapan terakhir kuliah di UGM. Nah, apakah setelah kejadian tersebut Mas Al Shifa juga mendapatkan kayak cerita-cerita dari teman-teman terdekat untuk menyampaikan keresahannya dan juga istilahnya titip keresahan untuk disampaikan seperti itu Mas? Karena sepertinya bukan hanya dukungan yang banyak, tetapi juga muncul banyak harapan kepada teman-teman HMI UGM dan juga Mas Al Shifa dan rekan-rekan. Tentu buat harapan itu pasti banyak banget, dan kita jujur makanya kita pengen ngajak biar semua orang ikut. Jadi biar kita kita ikut tergerak bareng juga, karena emang pasti ada banyak harapan yang dikasih kita gitu kan. Dari teman-teman kayak tadi yang aku bilang, banyak juga yang ya itu tadi, mereka berpendapat positif. Dan kalau kita lihat di komen-komen di beberapa media massa yang sempat memberitakan hal ini, banyak komentar yang semoga ini bisa dikabulkan, jadi biar aku bisa kuliah, bisa anakku bisa kuliah gitu-gitu. Dan itu menurutku itu perasaan yang susah banget. Dan itu jujur tadi yang kayak Rima bilang, ada yang namain kontakku kayak gitu aja tuh, itu sebenarnya tanggungan yang cukup berat buat aku waktu itu, karena aku tahun kemarin di Adkesma soal basis jaring pengaman itu. Dan itu juga salah satu alasanku biar ya udah jangan sampai ada lagi orang yang ngalamin hal serupa kayak dia, dan jangan sampai juga kontakku kebanyakan dinamain kayak gitu. Karena aku harap dengan judicial review ini nantinya dikabulkan, ya udah semua orang akan bisa berkuliah, semua orang akan bisa menempuh pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu ada lagi keributan apa segala macam, karena emang udah seharusnya ya kita bisa buat berkuliah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kayak gitu. Oke, amin ya. Sama-sama kita doakan ya Rima ya. Semoga pengajuan judicial review ini berjalan dengan baik. Nah, tapi Mas Al Shifa, di balik banyaknya dukungan nih, kira-kira adakah dalam perjalanan pengajuan judicial review ini, apakah ada pihak-pihak yang terkesan mungkin menghalangi atau mengecam
hal yang Mas dan Mbak teman-teman yang lainnya lakukan? Iya, mungkin karena kan juga di sosial media ini kan netizen kan kadang ketikannya itu lumayan banget ya. Betul. Kayak kadang kenapa sih mahasiswa ikut-ikut? Bener. Kenapa sih kan peraturan ini sudah melalui peninjauan? Mungkin seperti itu. Kalau untuk yang menghalangnya atau hama tuh enggak, alhamdulillahnya enggak. Cuma mungkin ya ada beberapa masukan yang datang ke kita soal coba dicek lagi aja permohonannya apakah udah cukup baik atau belum. Ya pokoknya ya kita nangkapnya tetap itu hal yang positif gitulah. Emang itu murni untuk kebaikan kita semua juga kan judicial review ini. Jadi lebih banyak masukan dan hampir nggak ada kok yang buat menghambat segala macam judicialnya. Ya untuk meyakinkan kita aja serius nggak, udah yakin belum, gitu-gitu. Itu kan memang kita perlukan juga ya buat kita benar-benar bergerak, karena ini pastinya juga akan berdampak ke masyarakat luas kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya nggak ada yang menghambat atau mengkritik segala macam gitu-gitu sih. Cuma mungkin kalau ada beberapa komentar aja yang agak bercanda aja. Ya semoga bisa dikabulin walaupun nggak punya paman di sana gitu-gitu. Atau enggak coba temenan sama inisial A biar diterima juga judicial review-nya gitu. Kayak gitu-gitu aja sih paling. Iya, emang untuk zaman sekarang ini kayaknya bercandaan-bercandaan ini perlu kita aminkan aja. Harapannya menjadi doa-doa baik yang kita nggak tahu doa mana yang akan terkabul gitu. Oke, selanjutnya Mas, setelah kita juga tahu dan juga sudah ngobrol sejauh ini, kita mungkin juga mau tahu ya Mas, kayak proses pengajuan ini itu sejauh ini sudah sampai mana dan tahap apa lagi sih yang harus dilampaui seperti itu? Oke, jadi mungkin aku kasih tahu juga buat teman-teman biologi khususnya mungkin ya nanti yang akan banyak jadi pendengar ini. Untuk judicial review di MA itu berbeda sama kita judicial review di MK. Jadi kalau untuk judicial review di MA itu kita nggak ada persidangannya. Jadi murni kita majuin berkas tadi itu. Nah nanti diproses sama Mahkamah Agung. Mahkamah Agung nantinya akan memberikan salinan permohonan aku dan teman-teman itu ke Mendikbud sebagai termohon. Jadi, itu Pak Nadiem gitu. Nah nanti Pak Nadiem harus memberikan jawaban atas permohonanku dan teman-teman tadi. Nah, nantinya ketika udah ada jawaban dari Mendikbud, nah baru dari Yang Mulia Majelis Hakim itu nanti akan menguji. Jadi ya nanti dibandingkan antara permohonanku sama permohonannya Mendikbud itu gimana ya pertimbangannya di situ. Terus benar-benar ada pertentangan atau enggak di situ. Nah, nanti baru ditentukan apakah dikabulkan sebagian atau seperti apa, itu putusannya nanti. Nah, untuk saat ini yang sebenarnya aku minta tolong juga buat teman-teman semuanya, mau teman-teman biologi ataupun semua pendengarnya. Jadi saat ini permohonan kita itu udah masuk. Jadi udah didaftarkan itu sejak tanggal 6 Juni. Nah, seharusnya kalau kita lihat di Undang-Undang Mahkamah Agung itu harus melaksanakan pengujian. Itu paling lama 14 hari sejak permohonan itu didaftarkan. Tapi nyatanya sampai sekarang, ketika ini teman-teman bisa mantau juga lewat websitenya Kepanitraan Mahkamah Agung, itu statusnya masih dalam proses distribusi. Nah ini artinya kan udah jauh banget dari timeline yang seharusnya gitu kan. Ini udah hampir 2 bulan bahkan dari permohonan itu diajukan. Nah, kira-kira kenapa nih Mahkamah Agung kok belum menyidangkan permohonan kita gitu. Ini yang aku minta tolong juga teman-teman semua buat ikut bantu ngawal ini biar Mahkamah Agung juga ngerasa gitu loh. Ini tuh isu yang berdampak juga buat masyarakat. Bahkan isu ini kemarin di tengah tahun kemarin kan bener-bener rame sampai Pak Nadiem bahkan dipanggil sama Pak Jokowi ke istana gitu-gitu kan. Tapi kenapa masih dibiarin aja permohonan kita gitu loh. Dan kalau bisa kita bandingin sama permohonan lain, ya sebut aja inilah soal usia calon kepala daerah. Itu kan sesuai timeline ataupun ada mundur dikit gitu loh.
nggak kayak punya kita yang hampir sampai 2 bulan gitu. Padahal kalau misal dilihat berdasarkan isu sorotan publik, aku rasa isu pendidikan lebih jauh disoroti kemarin itu daripada isu calon kepala daerah. Bahkan malah kalau pas setelah keluar putusan MA itu malah bikin ramai, bikin konflik baru di masyarakat. Sedangkan kalau misal isu pendidikan ini kan pasti akan memberikan kepastian lagi gitu loh buat masyarakat, buat gimana nanti misal saudara-saudara kita mau kuliah di tahun depan udah punya kepastian gitu loh. Apalagi sih yang ditunggu sebenarnya kayak gitu. Itu sebenarnya prosesnya sekarang. Jadi belum sampai tahap persidangan. Oke, tentunya nanti kita akan nantikan lagi ya Mas, bagaimana perkembangan dari proses judicial review ini. Nah, tapi mungkin Rima, kita mau moving dulu nih ke kampus kita yakni UGM. Nah, jadi Mas, UGM pernah memberikan respon melalui sekretarisnya, yakni melalui Bapak Adi Sandi Antonius. Dalam keterangan yang beliau berikan, terlihat beliau ini terkesan netral dan tidak memihak. Namun, apakah penting bagi mahasiswa untuk tetap mengawal isu ini? Dan kira-kira nih Mas, bagaimana sih upaya yang dapat kita sebagai mahasiswa lakukan dalam mengawal isu ini secara konkret? Nah, apalagi setelah Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini disahkan, kita juga mengetahui bahwasannya UGM itu merupakan salah satu universitas yang mengikuti. Jadi ikut naik nih UKT-nya. Nah, tapi ketika surat edaran dikeluarkan, UKT-nya nggak jadi naik. Nah, kita kan sebagai mahasiswa ikut harus mengawal ya, karena kita juga ada perasaan was-was karena adik-adik kita bagaimana nantinya. Nah, terkait hal tersebut mungkin Mas Alshifa juga bisa ikut menanggapi. Oke. Yang pertama dari tanggapannya Mas Andi Sandi, kebetulan beliau dosenku juga di hukum. Yang pertama mungkin ya dia pasti beliau akan bersikap netral karena posisi beliau juga sebagai sekretaris universitas gitu. Cuma sebenarnya harapan dari kita semua pasti juga bagaimana biar Universitas Gadjah Mada ini secara keseluruhan mulai dari mahasiswa sampai dosen dan juga pejabat di kampus itu juga aware sama dan mau buat mengawal isu tinggi biaya kuliah ini gitu loh. Terlebih kalau misal dosen ataupun pejabat kampus kan pasti akan lebih punya banyak kemampuan gitu kan, entah dari pengetahuan ataupun lain sebagainya untuk melakukan pengawalan terkait pendidikan tinggi. Dan kalau untuk teman-teman pasti aku rasa semua mahasiswa UGM harus ngawal isu biaya kuliah ini. Seenggak-enggaknya biaya kuliah yang terjadi di UGM gitu. Karena bener kata Rima tadi, UGM itu kan PTNBH dan PTNBH itu pasti akan mengikuti aturan di atasnya gitu loh. Pasti semua PTN juga harus mengikuti gitu kan. Dan jangan sampai nantinya UGM itu membuat kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai sama yang seharusnya gitu. Dan kita bisa berkaca kok sama apa yang terjadi di tahun 2022 waktu SSPI baru muncul. Kalau teman-teman ingat, itu ternyata peraturan soal SSPI itu cacat formil gitu. Ternyata peraturan yang digunakan buat landasan itu udah nggak berlaku gitu. Dan ini bisa jadi juga terjadi nantinya gitu kan. Kalau teman-teman itu nggak ngawal, pasti kita akan kelewat. Kita nggak sadar hal itu terjadi. Terus juga kita juga seenggaknya aware aja lewat teman-teman kita. Ada nggak sih yang merasa terkendala biaya kuliah segala macam. Dari situ kita bisa berangkat buat ikut mahamin apa yang terjadi di UGM gitu. Dan mungkin teman-teman yang masih aktif di organisasi intrakampus, di BEM, segala macam, teman-teman kan juga punya privilege lebih untuk melakukan pengawalan isu ini gitu kan. Jadi pemetaan isunya pasti bisa lebih bagus lagi buat bisa menjaring teman-teman mahasiswa secara umum buat ikut gerak juga gitu. Itu dari aku. Oke Mas, jadi kalau aku mau
bertanya lagi nih Mas, kadang kan ketika melalui beberapa dialog terbuka yang kita juga dari teman-teman UGM, teman-teman aliansi mahasiswa dan juga perwakilan lembaga fakultas, kadang kan kita juga melakukan dialog terbuka dengan pihak rektorat dan jajarannya. Biasanya kenaikan UKT ini biasanya juga dikaitkan dengan tingginya biaya operasional kampus seperti itu. Sebenarnya kalau kita dengar ya make sense, kalau biaya operasionalnya tinggi, pastinya uang kuliah tunggalnya juga pasti tinggi. Tetapi selama ini kan dengan uang kuliah tunggal yang sebelumnya sudah ditetapkan, UGM ataupun universitas itu masih bisa berjalan selayaknya seperti itu. Nah, untuk mengkritisi hal tersebut, bagaimana sih Mas kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai teman-teman perwakilan lembaga bisa menyikapi hal ini? Mengingat lagi bahwasannya terkadang peraturan terkait UKT dan biaya-biaya lainnya dikeluarkan itu secara mendadak biasanya ketika akan ada penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Oke, terkait itu mungkin kalau menurut aku dan mungkin bisa kita lakukan bersama, yang pertama kita emang pasti kita perlu kajian kan untuk beradvokasi segala macam. Kita harus bawa data. Nah, ketika universitas itu bilang ini untuk dana operasional atau semacamnya, kita juga minta aja, kita juga harus boleh loh untuk lihat seperti apa sih pendapatan kampus, kayak gimana sih anggaran kampus sekarang. Dan kita tuh PTNBH loh, kita tuh punya yang namanya badan usaha milik universitas. Nah, kita selama ini nggak pernah tahu badan usaha milik universitas itu berjalannya seperti apa. Apakah bawa profit banyak kah, atau malah itu yang menyebabkan kerugian, atau seperti apa. Karena harusnya aku lupa persentasenya, tapi dari hasil badan usaha universitas itu juga harusnya juga bisa untuk kita operasional kampusnya juga gitu loh. Itulah prinsipnya PTNBH kan kayak gitu harusnya. Bisa bikin badan usaha sendiri segala macam. Cuma sayangnya itu kita nggak pernah tahu anggaran di badan usaha universitas itu seperti apa gitu kan. Terus kalau dulu kita lihat juga ada yang namanya sahabat UGM, itu yang dari alumni masyarakat pasti bisa nyumbang, tapi kita nggak tahu juga itu pengalokasiannya seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya juga diimbangi. Ketika kita audiensi kita mengajukan sesuatu aja, kita dituntut harus bawa data loh. Tapi kenapa giliran mereka menciptakan kebijakan, mereka nggak mau untuk menampilkan data-datanya juga, alasan-alasannya. Toh kalau misal ternyata memang benar kebutuhan kayak gitu, aku rasa juga teman-teman mahasiswa akan mencari rekomendasi kebijakan yang sesuai juga kok sama kondisi kampus, kayak gitu kan pasti. Terus melihat kebijakan-kebijakan UKT khususnya yang tiba-tiba dadakan atau nggak transparan. Bahkan di tahun ini aku lihat SK-nya itu nggak dipublish di website, cuma lampirannya aja. Nah, itu juga yang perlu kita tuntut sebenarnya. Itu sebenarnya kita punya hak loh. Itu namanya buat terbukaan informasi publik kan. Dalam pengelolaan universitas itu ada juga itu. Kita punya hak untuk meminta informasi, termasuk soal kebijakan soal peraturan kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa lebih ketika cara-cara gerakan mahasiswa atau audiensi itu belum bisa berhasil, ya udah kita cobain sesuai prosedur. Kayak kemarin seharusnya kan bisa lewat PPID yang permohonan informasi publik gitu kan. Itu juga aku sebenarnya sempat coba juga, karena aku minta ke beberapa teman-teman yang di organisasi Introt ternyata juga nggak punya SK UKT yang pas naik itu. Terus aku coba tuh email, aku ngajuin permohonan informasi publik itu, tapi baru dijawabnya tuh berapa hari kemudian lah, dan itu setelah itu muncul SE pembatalan UKT. Jadi dijawabnya saat ini masih dalam perubahan gitu. Nah, tapi aku belum minta lagi buat SE yang terbarunya sekarang, karena SE-nya kayaknya kan sebenarnya balik lagi ke yang lama kan. Nah, mungkin langkah-langkah kayak gitu yang bisa kita coba dan kita tekanin juga ke kampus gitu kan. Mau di fakultas, di universitas, di prodi bahkan gitu. Itu sih dari aku. Oke, berarti kalau dari yang aku dengar tadi ya Rima, berarti dalam mengawal kasus seperti ini tentunya kita harus selalu proaktif dan juga melakukan segala daya upaya untuk dapat memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi kita. Nah, kira-kira nih Mas, apa sih setelah overall nih langkah dan juga perjuangan yang Mas dan Mbak teman-teman lainnya lakukan, kira-kira apa sih harapan dari Mas dan Mbaknya ke depannya dan untuk keberlanjutannya kayak gitu?
Oke, untuk harapan pasti aku dan teman-teman itu pengennya pengawalan isu ini khususnya itu bukan jadi cuma pengawalan kita berempat misal gitu, tapi semuanya harus ikut, harus terlibat, karena kalau misal hanya kita berempat pun kita juga sadar kalau kita nggak mampu untuk memberikan gebrakan sebesar itu gitu. Berbeda ketika kita emang geraknya bareng-bareng, mahasiswa gerak, masyarakat gerak gitu. Jadi semua elemen juga aware sama isu ini gitu. Jadi aku pengennya semua elemen di masyarakat itu juga tergerak terkait isu ini, yang mana kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya sistem di negara kita kan by pressure juga kan, jadi asal asal banyak tekanan, asal viral itu akan menambah kemungkinan bahwa permohonan ini nantinya bisa diterima gitu loh. Jadi permohonan yang aku dan teman-teman ajukan mungkin nantinya akan bisa mewakili biar ada legalitas ketika Mahkamah Agung mengabulkan. Jadi ya udah mau nggak mau Mendikbud harus mencabut Permendikbudnya gitu kan. Tapi tentu hal ini juga harus diiringi gerakan-gerakan dari semuanya gitu. Itu yang aku harapkan, dan jangan sampai kita sendiri malah kepecah-pecah sendiri gitu loh. Karena ini udah bener-bener kelihatan kan. Kayaknya aku dengerin podcast kalian yang episode 2 kalau nggak salah. Itu kan buat pergerakan kita harus punya musuh bersama gitu kan. Nah, ini udah jelas loh musuh bersamanya. Jadi kita harus tunggu apa lagi sih? Kenapa nggak kita gerak bareng semuanya? Itu yang aku harapin. Jadi, dan untuk gerak itu nggak melulu kita harus demo, harus aksi apa segala macem, harus bakar ban apalagi. Tapi ya udah, kita gerak emang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Kita bisanya di mana, ya udah kita coba lakuin itu gitu. Terus mungkin untuk langkah terdekat dari aku dan teman-teman sebagai pemohon, itu tadi kami masih berusaha biar Mahkamah Agung segera memproses permohonan kami biar segera diuji Permendikbudristeknya. Ini coba kita lakukan lewat beberapa hal. Kita udah coba lewat propaganda digital, poster segala macam. Terus kemarin juga kita udah kirim lewat surat pembaca di Kompas soal mempertanyakan judicial review ini, dan harapannya nantinya Mahkamah Agung bisa segera tergerak dan sadar kalau masyarakat itu masih fokus juga, masih aware sama isu ini. Kita tuh nggak terlena cuma karena semacam dikasih sogokan SE pembatalan kok gitu. Kita masih benar-benar ngawal isu ini gitu loh. Karena takutnya mungkin pemerintah kiranya dengan SE pembatalan itu kan kita kayak yaudah anak kecil yang nangis terus dikasih permen gitu kan. Ya udah diem habis itu. Padahal tuh enggak, kita masih mau berusaha lebih dari itu gitu. Dan mungkin lebih jauh lagi harapannya aku sebenarnya nggak cuma Permendikbudnya yang dicabut, tapi undang-undang pendidikan tingginya pun kalau bisa juga segera diubah juga, karena itu sebenarnya pangkal awalnya gitu. Yang mana kalau UU Dikti, karena yang tadi aku bilang di awal udah susah kemungkinan untuk JR, ya gerakan-gerakan masyarakat inilah yang bisa ngubah itu gitu. Nah, semoga harapan-harapan tadi ini memang terwujud menjadi kenyataan, karena harapan tersebut nggak cuma datang dari Mas Alshifa dan juga teman-teman, tetapi juga dari harapan-harapan mahasiswa banyak gitu ya Raja. Nah, selanjutnya Mas Alshifa, karena podcast ini juga akan ditonton oleh teman-teman baik dari mahasiswa biologi maupun di luar biologi, ada nggak pesan yang akan disampaikan kepada mereka yang akan menonton ini? Bagaimana mereka bisa untuk ikut terlibat seperti itu? Oke, kayak yang tadi aku sampaikan, buat teman-teman biologi ataupun masyarakat luas di luar mahasiswa biologi gitu, kita bisa gerak buat pengawalan isu ini dengan cara kita masing-masing. Kayak yang tadi aku bilang, seenggaknya dengan teman-teman terus baca, atau mungkin teman-teman mau nulis, atau ya udah tetap mengobrolkan isu ini, itu udah jadi bagian dalam pengawalan isu. Teman-teman nggak harus untuk aksi yang turun ke jalan yang tadi aku bilang. Ketika teman-teman misalnya disibukkan dengan praktikum atau apa segala macam, kita juga sadar pasti akan banyak kesibukan akademik juga. Tapi balik lagi, sebenarnya banyak langkah kok yang bisa kita coba dengan tetap ngobrolin isu ini, mantau gimana perkembangannya, atau mungkin teman-teman lembaga mahasiswa tetap melakukan pengawalan ini dengan bentuk konten-konten yang entah propaganda, kajian, atau apa segala macam. Itu akan terus menghidupkan isu ini, dan aku yakin nantinya juga bisa
kita bisa membangkitin lagi emosi kita waktu kayak pas di tengah tahun gitu loh. Kita harus sadar bahwa hal itu akan bisa terjadi lagi, entah kapanpun itu, mau di tahun depan atau yang akan datang gitu. Dan aku harap nantinya soal biaya kuliah ini bisa segera selesai secepatnya, karena pasti juga bentar lagi akan ada pergantian kepemimpinan di presiden apa segala macam, yang bisa jadi itu juga pasti akan berpengaruh ke depannya. Kalau misal teman-teman tanya, paling kalau misal Permendikbudnya pun dicabut sekarang, tahun depan bisa bikin peraturan baru lagi gitu. Cuma seenggaknya yang perlu kita ingat, kita ketika Permendikbudristek ini udah dicabut, kita punya legacy, kita punya contoh bahwa ini loh, dulu tuh udah jelas terbukti kalau misal nggak boleh bikin kayak gitu. Jadi itu akan jadi langkah kita ke depannya. Walaupun harapannya pasti setelah Permendikbud ini dicabut juga ya udah yang bener-bener aja lah kalau bikin kebijakan gitu. Yang ya udah kita harus bener-bener perhatiin kondisi, gimana sih kondisi rakyatnya dalam kayak gitu. Oke, baik. Berarti kita nih sebagai anak biologi ya Mas Alshifa, walaupun disebutkan oleh kegiatan-kegiatan praktikum atau apapun kesibukan, namun kita harus tetap peduli dan juga proaktif dalam menanggapi hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin nih Mas Alshifa sebagai penutup nih, kita mau Mas Alshifa nyebutin satu kata yang merepresentasikan pergerakan gitu. Oke, Mas Alshifa, satu kata untuk pergerakan. Lawan. Waduh. Jadi sepertinya sama kayak di episode 1 ya, Kak Ja. Baik. Iya. Baik Mas Alshifa, terima kasih banyak sudah menyempatkan berbincang dengan kami pada siang hari ini. Semoga informasi-informasi dan juga hal-hal yang tadi Mas Alshifa sampaikan itu bermanfaat buat kita juga ya Raja, buat kita berdua dan juga teman-teman BEM Biologi dan juga teman-teman secara luas seperti itu. Semoga teman-teman yang menonton ini juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang memang bisa kita ambil, karena emang isi perbincangan kali ini daging banget gitu ya Raja. Nah, mungkin sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dah.